Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnul Asyaifah dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kali ini kami akan menghadirkan berita tentang Cawapres, yaitu Muhaimin Iskandar yang telah tiba di Lampung. Dan inilah berita selengkapnya. Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 01, Muhaimin Iskandar atau Caimin, tiba di Bandara Raden Inten II Lampung pada Senin 8 Januari 2024. Muhaimin tiba di Lampung sekira pukul 8:30 waktu Indonesia bagian Barat dengan menaiki pesawat Batik Air. Setibanya di Lampung, Muhaimin disambut langsung oleh Ketua Partai Koalisi tingkat provinsi, diantaranya Ketua DPW PKB Kusnulia Salim, Ketua DPW Nasdem Herman HN, Ketua DPTW PKS Mufti Salim, dan sejumlah calon legislatif serta relawan Amin Lampung. Dari pantauan Tribun Lampung di lokasi, Muhaimin Iskandar langsung diberikan kopiah serta selendang tapis simbol adat Lampung oleh Ketua DPW PKB Kusnulia Salim. Adapun agenda Muhaimin di Lampung untuk melanjutkan kampanye di sejumlah titik. Di antaranya ada pengajian dan juga dialog di Lampung Timur, dilanjutkan Slepet Amin di Kota Metro, lalu menuju Hanura Pesawaran, dilanjutkan mengunjungi Pasar Gudang Lelang Bandar Lampung. Setelah sholat maghrib dan istirahat, Muhaimin melanjutkan pengajian di Candipuro, Lampung Selatan. Lalu pada keesokan harinya, Caimin melanjutkan kampanye di Lampung Tengah. Setelah tiba di Lampung, Muhaimin Iskandar dijadwalkan kampanye di Lampung Timur. Calon Wakil Presiden nomor urut 01 Muhaimin Iskandar ini dijadwalkan ke Lampung Timur pada Senin 8 Januari 2024. Dalam agendanya di Lampung, Muhaimin Iskandar dijadwalkan ke Lampung Timur. Dari pantauan Tribun Lampung di Bandara Raden Inten II Lampung, Bupati Lampung Timur Muhammad Dawam Raharjo menyambut langsung kedatangan Ketua Umum PKB itu. Selain Dawam, terdapat juga sejumlah tokoh yang menyambut Muhaimin Iskandar. Di antaranya Ketua Partai Koalisi tingkat provinsi, yakni Ketua DPW PKB Kusnulia Salim, Ketua DPW Nasdem Herman HN, Ketua DPTW PKS Mufti Salim, dan sejumlah calon legislatif serta relawan Amin Lampung. Berikutnya, pengajian. Dan untuk saat ini Tribuners, bisa Anda lihat bahwasannya sekarang sudah ramai sekali para pengunjung ya, dan juga para relawan dari Amin yang berada di Lampung, tepatnya di Candipuro, sudah memadati lokasi karena pada malam hari ini akan dilaksanakan agenda yaitu sholawat bersama Caimin yang diadakan di Candipuro, Lampung Selatan. Nampak juga di sana sudah terlihat beberapa orang dan juga beberapa para petinggi dan juga ulama sudah mulai berdatangan. Namun untuk informasi yang sudah kami himpun, sembari menunggu kedatangan dari Caimin dan juga rombongan, para peserta yang sudah ada di sana dan juga para relawan yang sudah hadir di sana sangat-sangat antusias menunggu kedatangan dari Caimin dalam agenda sholawat bersama yang diadakan di Candipuro, Lampung Selatan. Pantauan suasana menyambut kedatangan Imin di Candipuro, Lampung Selatan. Ini sedang berlangsung sholawat di Pondok Pesantren Candipuro, Lampung Selatan. Meskipun diguyur hujan, tidak membuat peserta
menunda kehadirannya. Menyambut kedatangan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa sekaligus calon wakil presiden maksud saya, nomor urut 1 Muhaimin Iskandar di Candipuro, Lampung Selatan. Ribuan masyarakat Candipuro, Lampung Selatan telah hadir beserta para santri yang ada di Candipuro ini, telah memenuhi lokasi. Sebagai informasi, cuaca di lokasi sedang hujan rintik-rintik, namun tidak menjadi hambatan bagi para jamaah atau para peserta untuk hadir di lokasi ini sendiri. Pantauan kita di lokasi, calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar belum tiba di Candipuro, Lampung Selatan. Beliau dijadwalkan hadir pukul 8.00 waktu Indonesia bagian Barat. Namun hingga saat ini tepatnya pukul 9:15 Muhaimin Iskandar belum tiba di lokasi. Sementara para peserta yang hadir sekali lagi plat mobil 885 BE 8885 untuk bisa pindah dari lokasi karena itu mau disterilikan, pindah di tempat parkir yang sudah dipersiapkan, yaitu di halaman masjid. Sekali lagi, karena masih ada laporan bahwa mobil belum dipindahkan, untuk segera dipindahkan. Terima kasih.
atas kerjasamanya. أهلا وسهلا بالنبي، 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 خير الأنام العربي، خير الأنام العربي، أهلا وسهلا بالنبي، 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 خير الأنام العربي، خير الأنام العربي، صلوا على النبي الهاشمي والطيب، صلوا على النبي الهاشمي والطيب، أحمد سفيه الهاشمي والصفوات القطب، الصفوات القطب، أهلا وسهلا بالنبي، أهلا وسهلا بالنبي، اللهم وسهلا بالنبي، أهلا وسهلا بالنبي، أهلا وسهلا بالنبي، خير الأنام العربي، خير الأنام العربي، يا أمير وعلى الإيمان جاءه وكرم، يا أمير
طلع بدر علينا Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala
Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa sekaligus calon Wakil Presiden Republik Indonesia 2024 Dr. Haji Gus Abdul Muhaimin Iskandar MSI. Yang kami hormati Munsyid Az-Zahir Pekalongan Cak Faza Ali Mustafid. Yang kami hormati Ketua Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Lampung Ibu Hajah Husnunia Halim SH MSI MKN PhD. Yang kami hormati Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Lampung Selatan Umi Aliful Ma'rifah Eswati. Yang kami hormati Pengasuh Pondok Pesantren Al-Hamid Matul Anwar Cinta Mulia Kiai Imam Haji. Yang kami hormati Dr. Kadafi DPR RI. Yang kami hormati Kiai Haji Muhtar Fauzi, Kiai Haji Sanusi, Kiai Haji Abdul Hamid, Ibu Nyai Hajah Lini Intiah Bukhari. Yang kami hormati Kepala Desa Cinta Mulia. Yang kami hormati Kapolsek Candipuro, Kiai Haji Suhaimi Hasan, Gus Muhammad Fatoni, Haji Musa, Kiai Maskud, dan Kiai Muhammad Tawil. Dan tokoh agama, tokoh masyarakat Desa Cinta Mulia, dan segenap tamu undangan, serta santri putra santri putri Pondok Pesantren Al-Hamid Matul Anwar Cinta Mulia. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini tanpa halangan suatu apapun. Biqaulina hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Habibana wan Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Susunan acara salawat kebangsaan bersama Gus Muhaimin Iskandar dan Cak Faza Ali Mustafid di Pondok Pesantren Al-Hamid Matul Anwar Cinta Mulia, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan, Senin malam Selasa 8 Januari 2024. Acara yang pertama, pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan membaca ummul kitab. Ridho illah wali syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Acara selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ustadz Mu'anam. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Acara selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya
dan Marsial Yalamaton. Hadirin kami mohon berdiri. Emang iya? Udah. Kapan kalau? Hah? Hadirin kami persilahkan duduk kembali.
Hadirin kami mohon berdiri. Kami ucapkan selamat datang kepada Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa sekaligus calon Wakil Presiden 2024 Dr. Haji Gus Abdul Muhaimin Iskandar MSI. Beri tepuk tangan yang meriah. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا
disampaikan oleh pengasuh Pondok Pesantren Al-Hikmah Al-Anwar Cinta Mulia kepada Kiai Imam Sohedi. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'da. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para sesepuh bini sepuh, wabil khusus panjenenganipun Romo Kiai Imam Mas'ud Al-Mursyid, panjenenganipun Romo Kiai Haji Mukhtar Fauzi, panjenenganipun Romo Kiai Arif Muhammad Al-Hafid, panjenenganipun Romo Kiai Muhammad Tawil lan saha kiai-kiai linting kang boten saged kawula sebat. Mugi-mugi boten ngurangi rasa takdim kawula ingkang mugi-mugi tansah dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Allahumma kami muliakan dan kami banggakan beliau Gus Kiai Haji Muhaimin Iskandar selaku Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa sekaligus nyalon wakil presiden gitu sih. Oh, ternyata beliau juga calon wakil presiden. Ini bukan kampanye, karena memang statusnya begitu. Allahumma, yang telah hadir di tengah-tengah kita, mudah-mudahan Allah senantiasa mengabulkan segala hajatnya. Allahumma. Mudah-mudahan Indonesia tetap jaya, semakin makmur. Allahumma. Hadir di tengah-tengah kita, Ketua DPW PKB Provinsi Lampung, beliau Deng Husnunia Khalem. Beliau selain mantan anggota DPR RI, mantan wakil gubernur, dan mantan mantan yang lain. Jadi keluarga besar kita, Gus, bukan orang lain di tengah-tengah keluarga kita, dan kebetulan juga nyalon DPR RI di Dapil Lampung Timur, Lampung Tengah, dan mana nanti Tulang Bawang, pokoknya di Dapil itu pokoknya gitu. Beliau hadir di tengah-tengah kita juga bersama dengan tim koalisi. Ini ada saudara kami yang terganteng, ini Kiai Haji Mufti Salim. Silakan berdiri, Mas. Beliau Ketua DPW PKS Provinsi Lampung, santri daripada Mbah Yai Ali Maksum, Krapiak, Yogyakarta. Yang saya hormati, Masya Allah, Pak Taufik Basari, Bang Tobas, dari anggota koalisi Partai Nasdem, anggota DPR RI, alhamdulillah hadir di hadapan kita. Ketua DPC PKB Kabupaten Lampung Selatan, yang tidak lain dan tidak bukan adalah kakak saya sendiri, Mbak Aliful Ma'rifah. Atas wasilah kerja beliau dan tim dan seluruh calon yang ada, alhamdulillah Gus Ketum bisa hadir di tengah-tengah kita. Allahumma. Para kiai, para asatid, nah tidak lupa di Indonesia masuk Cak Faza. Ini yang ditunggu juga. Ini Cak Faza dari macam-macam. Nah, beliau Cak Faza, Niki, apa jadi apa Mas? Artis kita, ya, yang akan menemani kita sholat bersama, beliau adalah vokalis Az-Zahir. Hari ini vokalisnya dulu yang kita turunkan ke depan saat Az-Zahir turun di Lampung Selatan. Allahumma. Ada Teh Ela juga, anggota DPR RI fraksi PKB yang hadir,
yang setia menemani kita, dan banyak sekali. Ada Dr. Kadafi, kawan lama, ya, orang kita dari DPR RI fraksi PKB. Mohon maaf saya nggak kenal semua ini, Pak Ketum, daripada terlalu lama. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, Allahumma alhamdulillah wa syukrulillah la haula wala quwata illa billah. Malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka sholawat kebangsaan bersama Gus Muhaimin Iskandar dan Cak Faza Mustafid Mursid Az-Zahir Pekalongan. Mudah-mudahan acara ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma. Para hadirin wal hadirat, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh kiai kami. Ya, kiai kami berpesan ini tolong dipegang, diamalkan. Beliau berpesan kepada para santrinya, Bahya Mahrus, Bahya Marzuki Dahlan, Bahya Abdul Karim. Pengasuh-pengasuh dan pendiri Lirboyo mengatakan, nek sampean duwe hajat, duwe butuh, akehno sholawat. Akehno sholat. Kalau kita punya hajat, sholawatin aja. Sholawatin. Dan kalau ada doa-doa yang baik, aminin saja. Allahumma. Allahumma. Nek enek wong maafi, wis apa wae muga-muga rezekine lancar. Allahumma. Keluargane berkah. Allahumma. Hajate kabul. Allahumma. Wakil presiden. Allahumma. Bukan kampanye itu. Ora oleh kampanye. Bukan oleh. Apapun bentuknya sesuatu kebaikan, mari kita aminkan saja. Maka mulai sekarang aminin aja. Para hadirin wal hadirat, rawuh beliau Gus Muhaimin di majelis ini dalam rangka ingin bertemu langsung dengan masyarakat yang ada khususnya di Kabupaten Lampung Selatan. Selain itu, kenapa kok kemudian Al-Hamid mengadakan acara sholawat kok terus enek Gus Muhaimin? Beliau datang ke sini bukan sebagai calon presiden, bukan sebagai politisi, tapi beliau sebagai keluarga besar pondok pesantren. Sebab beliau terlahir di tengah-tengah keluarga pesantren. Beliau adalah zuriyah daripada Mbah Bisri Samsuri, salah satu pendiri Nahdlatul Ulama. Nahdlatul. Jadi tidak ada salah ketika beliau hadir di majelis ini, apalagi sholawat. Kenapa? Beliau sudah pandai untuk bersolawat dan biasa sholawatan. Gimana betul? Apa? Maksud tak tes kan terlalu lucu. Aku ngetes calon presiden. Gimana betul? Pasti hafal. Beliau sudah banyak hafal lirik-lirik sholawat. Bahkan Al-Banjani sudah biasa dibacakan oleh beliau. Jadi ketika beliau hadir di majelis sholawat, bukan tempat yang salah, karena tempat beliau salah satunya adalah majelis-majelis sholawat. Betul. Loh, ini yang repot, ini yang nggak tahu sholawatan, moro-moro sholawatan ini yang aneh. Ini anggota DPR juga, ini kawan kita, kode-kode Lirboyo. Santri saya kasih tahu, sampean santri nggak usah bingung mau jadi apa. Ada ketua DPC PKB Lampung Selatan, alumni Pondok Pesantren Al-Iman Bulus Gebang Purworejo. Santri, Pak. Santri, ada Ning Nuni, alumni daripada Pondok Al-Islah Al-Isbom. Mana? Jeporo. Ada Ning Maulida, ini juga alumni Pondok Pesantren Hidayatul Muqtadiat Lirboyo, anggota DPR Provinsi. Ada Ustadz Mufti Salim, alumni Pondok Pesantren daripada rakyat Jogja, dari DPR, dari Wakil Gubernur, dari anggota-anggota yang lain. Artinya apa? Santri bisa untuk menjadi apa saja. Allahumma. Ini menjadi motivasi bagi kita. Kenapa kemudian kok Haji nampani acara untuk politikus, untuk ketua DPR dan lain, apalagi calon wakil presiden, orang sahmu pikir. Yang ada dalam pikiran saya, kapan meneh cinta mulia katakan calon wakil presiden. Cocok? 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 Terserah untuk masalah pilihan, terserah. Yang penting setiap harapan yang baik, aminin. Gak kena ya iya lagi. Gak kena kan? Jadi sekali lagi Gus, matur suwun, nyuwun sewu atas penghormatan yang kurang layak, kurang berkenan, maklum dikit yang besok. Mugi-mugi semua hajat kita yang hadir. Terima kasih kepada Kokam yang setia mengawal perjalanan daripada acara ini. Keluarga besar Muhammadiyah. Terima kasih Ansor Banser. Ini satu-satunya apa namanya? Apa ya curangan? Selama ini yang kita seringkali berpisah ya.
antara NU Muhammadiyah, antara garis kanan, garis kiri, garis bengkok. Kita patut bersyukur politik hari ini sudah tidak ada lagi cebong karo kampret. Sudah tidak ada lagi garis kanan, garis kiri, garis lurus. Kita sepakat untuk satu, kita sepakat untuk bersatu, kita sepakat untuk bahu-membahu untuk membangun negara Republik Indonesia ini lebih baik dan juga menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma. Maka mohon untuk semua sepakat kita akan sholawat, kita menghormati beliau daripada masyayikh Nahdlatul Ulama. Tidak ada kepentingan hari ini adalah Indonesia ke depan lebih baik. Allahumma. Kepentingan hari ini seluruh hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma. Maka sekali lagi terima kasih kepada seluruh komponen yang ikut mensukseskan acara ini. Ada anggota Polri, ada anggota TNI dan seluruh yang hadir yang ikut serta mensukseskan acara hari ini. Kami hanya bisa mendoakan mudah-mudahan Allah senantiasa membalas dengan pahala yang setimpal. Allahumma. Wallahumma fi kulli aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Ketua Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Lampung kepada Ibu Hajah Husnunia Halim SHMSI MKM PhD. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kita hormati bersama dan kita takdimi seluruh para alim, para yai, khusus Bunyai Hajah Bukhari dan seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Al-Hamidiyah. Alhamdulillah, yang kita banggakan bersama iki orang mong dekengane pusat, tapi pusat dekengan. Bapak calon wakil presiden Republik Indonesia, Bapak Dr. Haji Abdul Muhaimin Iskandar. Meskipun datang ke sini bukan untuk kampanye, tapi santri dihadiri dan bertemu langsung dengan keluarga pesantren yang masuk. Ini kan nggak mudah menjadi calon pemimpin top posisi di Indonesia. Tentu menjadi kebanggaan tersendiri. Betul. Mungkin ini jalan perjuangannya dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelancaran dan diberikan hasil maksud untuk memperjuangkan Indonesia dan pasti memperjuangkan pesantren itu gak berbahas lagi, sudah mendarat daging. Ya Bang ya? Dongake yang mau ditunggu itu. Kita betul. Tapi insya Allah tunggu itu membuka pintu langit, insya Allah segalanya. Amin Allahumma. Yang saya hormati kawan-kawan koalisi dari PKS, dari Nasdem, dari Partai Umat, seluruh DPR RI tadi disebutkan singkat kata, pokoknya bismillah. Mangayu yang kuyung sakete mungkin perjuangan para pemimpin kita ini diberikan, diiringi keberkahan, keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala.
Amin Allahumma. Bukan hanya bangga-bangganan, tapi insya Allah pasti beda kalau dari dunia pesantren memimpin Indonesia. Pokoknya sini dongak, nggih. Orang kampanye mau dongak oleh jenenge. Iya Pak ya? Dongak nggih. Mugi-mugi Gusti Allah paring. Mugi-mugi niki dugi wayahe. Amin Allahumma. Mugi-mugi tekan titik wancine. Amin Allahumma. Nggak panjang lebar, Pak Muhaimin, kami di sini mengiring dengan sepenuh hati langkah perjuangan panjenengan dan segenap keluarga mendoakan. Dan untuk bersingkat waktu karena juga sudah malam, apalagi hujan luar biasa, sholawat Gus Azhar yang sudah ditunggu-tunggu. Nanti minggu depan ke wawancara Gus. Sholawat ya, sholawat, mugi-mugi berkaya pun sholawat, semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Salatullah, salamullah, ala taha rasulillah. Salam ala yasin habibillah sing tak jaluk nang kancaku pangsuwai. Ayo padha kekeng sholawatmu supaya tenang hati berkah sholawat atas jalan syafaat untuk kepada kita, yang khusus syafaat untuk amin Allahumma. Berkah sholawat mungkin mengiringi perjuangan dari dunia santri untuk Indonesia. Amin Allahumma. Demikian saya mohon maaf dan terima kasih khusus keluarga besar pesantren Kang Hamid yang sudah direpoti. Semoga menjadi amal jariah dan keberkahan untuk kita semua. Allahumma biik ilakum tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa sekaligus calon Wakil Presiden kepada Dr. Haji Gus Abdul Muhaimin Iskandar. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang paling belakang, dengar nggak suara saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya muliakan, saya cintai, dan saya taati para kiai, para ulama, para ibu nyai, para asatid dan asatidat, para tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus Al-Mukarramah Ibu Nyai Hajah Heni Insiah, pengasuh Pondok Pesantren Al-Amin, ya? Ingkang kawula mulyakaken Bapak Kiai Mukhtar Fauzi, ingkang kawula mulyakaken Bapak Kiai Sanusi, ingkang kawula mulyakaken Bapak Kiai Abdul Hamid, yang kita muliakan, kita banggakan Bapak Kiai Imam Sun Haji, pengasuh Pondok Pesantren Al-Hamid beserta seluruh jajaran, beserta Bu Nyai dan seluruh asatid dan asatidat serta santri-santri Al-Hamid yang berbahagia. Yang saya hormati Kiai Ahmad Fatoni, Dewan Syuro PKB beserta seluruh jajaran. Yang saya banggakan Gus Faza dari Pekalongan, tapi aslinya Pemalang. Dulu vokalisnya Az-Zahir Pekalongan. Yang saya banggakan, yang mendampingi saya, banyak sekali rombongan anggota DPR RI dari PKB, Teh Ela, Teh Ela perintah saya kenal. Anggota DPR RI dari Nasdem, Mas Taufik Basari, Mas. Yang saya banggakan anggota DPR dari PKB, Dr. Kadafi. Yang saya banggakan Ketua PKB Provinsi Lampung, Ibu Nyai Hajah Husnuniah Halim. Biasanya dipanggil Ning, sekarang dipanggil Bu Nyai, mertua anaknya wis telu. Wis anaknya telu, tuwek berarti ya. Yang saya banggakan Ketua PKS Lampung, Ustadz Mufti Salim, para Ketua PKB Lampung Selatan, Ibu Hajah Aliful
Makrifah. Ibunya Haja Alifatul Makrifah. Aliful Makrifah. Hadirin hadirat, Bapak Ibu yang saya muliakan, saya cintai. Anak-anakku, para santri yang saya banggakan, saya cintai. Mohon maaf suara sudah habis ini, karena kampanye nggak pernah berhenti. Mohon doanya moga-moga sehat semua. Ya Allah, berikan semua yang hadir kesehatan, berikan semua yang hadir kekuatan untuk terus mengabdi dan ibadah kepadamu, untuk terus menjadi pewaris para aulia, para ulama dan seluruh kiai-kiai. Amin. Hadirin wal hadirat yang saya muliakan, saya sungguh bersyukur, berbahagia malam hari ini bisa sowan dumateng para kiai, para ibu nyai, para tokoh-tokoh masyarakat, juga para santri-santri pada malam hari ini. Tentu diniati kita semua hadir untuk memuja, mencinta, dan berdoa, bersolawat bersama Gus Faza. Semoga menjadi bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Insya Allah dengan sholawat ini semua hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Matur nuwun Kiai Imam Sun Haji yang telah mendoakan saya dan kita semua, wabil khusus mendoakan, memberikan support atas seluruh langkah-langkah perjuangan para santri-santri di berbagai lini kehidupan, termasuk saya dan khususnya dan kawan-kawan yang lain berjuang di jalur politik. Karena apa? Kita punya perintah dari zaman dahulu kala, jauh sebelum Indonesia merdeka, para kiai, para aulia, para masyayikh terus mendidik, menanamkan kepada santri-santrinya hingga kita hari ini satu cinta yang tidak pernah boleh luntur, yaitu cinta kepada tanah air. Hubbul waton minal iman. Spirit perintah ini sebetulnya bermakna dua. Pertama, kita semua santri ini mewarisi nilai-nilai, ajaran, doktrin, dan ideologi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga negeri kita tidak boleh melenceng dari nilai-nilai dan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua, perintah hubbul waton, cinta tanah air ini bagian dari memerintahkan kepada kita semua untuk menyiapkan diri menjadi pewaris sejarah perjuangan ulama dan sejarah Islam di negeri kita tercinta. Allahumma mugi-mugi kita sedaya, mulai kiainya, gurunya, dan seluruh umat Islam yang berprofesi apapun adalah manusia-manusia mulia yang sanggup mewarisi sejarah perjuangan para wali-wali, para ulama-ulama tanah Indonesia. Allahumma. Malam ini saya juga bangga begitu turun yang jemput Banser sama Kokam. Banser mewakili NU, Kokame mewakili Muhammadiyah. Insya Allah simbol ukhuwah Islam
minyak. Kalau seluruh umat Islam terbangun ukhuwah Islamiyah, maka dengan amat sangat mudah akan terwujud ukhuwah wathoniyah. Terus persaudaraan abadi kebangsaan kita sumbernya adalah ukhuwah Islamiyah. Setelah tumbuh, maka nilai-nilai doktrin itu berkembang dalam ukhuwah basyariyah, persaudaraan sesama umat manusia, yang artinya insya Allah dari bumi Nusantara Indonesia akan muncul kekuatan Indonesia untuk persaudaraan di seluruh bangsa-bangsa dunia lainnya di seluruh dunia. Allahumma. Itulah ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, ajaran para wali-wali, ajaran para kiai-kiai yang hingga hari ini mampu menjaga tanah air sehingga kita tetap kuat kompak bersatu. Allahumma. Inilah yang menjadi amanah ajaran sekaligus amanah sejarah, warisan historis. Mugi-mugi ingkang rawuh sakit menjadi bagian dari seluruh gerbong para wali-wali dan para kiai-kiai. Amin. Kebanggaan saya semakin lengkap setelah kita mendengar bahwa para lulusan pesantren, para santri-santri semua hari ini telah mampu berkiprah di berbagai bidang, mulai dari pemimpin-pemimpin umat, pemimpin-pemimpin bangsa, pemimpin-pemimpin di semua level kepemimpinan di tanah air kita. Insya Allah salah satu kelebihan kalian anak-anakku mondok di pesantren itu adalah minimal keluar dari pondok Anda punya satu karakter kepemimpinan yang kuat. Allahumma. Kemandirian yang diajarkan, daya tahan untuk siap menghadapi seluruh tantangan kehidupan. Tidak mudah. Insya Allah gemblengan santri-santri niki Kiai Imam Sunhaji niki kan gemblengane Lirboyo nggih. Insya Allah gemblengan pondok-pondok pesantren di Indonesia adalah pilar-pilar kepemimpinan umat dan bangsa Indonesia. Amin. Selagi pondok-pondok pesantren tumbuh berkembang, insya Allah persatuan dan kekuatan bangsa akan terjaga lestari yaumil qiyamah. Amin. Makanya keikhlasan kiai-kiai dalam membimbing, membina, menggerakkan umat dalam seluruh ikhtiar berbangsa, ikhtiar mewujudkan karakter, mental, akhlak, integritas, itu sudah sangat nyata. Maka hukumnya wajib pemerintah negara berterima kasih dan mendukung seluruh program-program pesantren untuk berkembang dengan lebih maju lagi. Allahumma amin. Tapi hidup itu tidak semudah yang kita kira. Semua perhatian pemerintah dan negara tidak turun dari langit tiba-tiba. Semua harus diperjuangkan, semua harus terus diikhtiarkan. Oleh karena itu, santri-santri harus kompak supaya ada kekuatan yang akan membawa negara dan pemerintah mendorong dan membawa kemajuan pesantren-pesantren kita. Amin. Dengan semangat kebersamaan itu, insya Allah, Mbak Nuni pernah jadi wagub, ada ketua
DPR, ada wakil ketua DPR, ada DPR RI, ada menteri, ada wakil presiden, ada presiden. Itulah tempat-tempat di mana para kepemimpinan diuji, dan insya Allah selagi lulusan pesantren insya Allah tangguh dan bisa mengatasi rakyat dan masyarakatnya. Allahumma. Dalam kesempatan ini saya mohon doa restu dari para kiai, para ulama, juga semua yang hadir. Saya sedang mendapatkan amanah yang cukup berat. Mana yang pertama, mengikuti konstelasi pemilihan presiden 14 Februari. Saya ditakdirkan berpasangan dengan Mas Anies Baswedan. Kami kenal Mas Anies Baswedan, ya? Insya Allah Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar duet santri untuk masa depan bangsa kita. Mohon bandungone, mohon restune, mohon dukungane. Mugi-mugi Dwi Tunggal Santri menika benar-benar bisa menjawab tantangan dan persoalan rakyat dan bangsa Indonesia. Amin. Ingkang dereng semerap Mas Anies sakjane kaya napa? Bisa dilihat dari dua aspek. Aspek yang pertama, janjane sopo, turunane sopo Mas Anies. Mas Anies niki cucu pendiri bangsa, termasuk pahlawan nasional yang ketika zaman kemerdekaan yang bertugas menjadi penghubung diplomat negara-negara lain supaya negara lain mengakui secara resmi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Naminipun Pak Abdurrahman Baswedan. Menika pahlawan nasional. Iku mbae Mas Anies. Turunan-turunannya dados guru-guru sedaya, dosen guru termasuk Mas Anies. Basis utama kehidupannya adalah di dunia pendidikan. Mas Anies dulu pertama kali terkenal niku napa? Penggerak Indonesia mengajar. Mahasiswa-mahasiswa dengan ranking tertinggi diajak, diundang menjadi guru-guru di daerah yang jauh dan terpencil. Namanya Indonesia Mengajar. Indonesia Mengajar sama turun tangan. Sejak itu dikenal Mas Anies ini. Akhirnya saking terkenal didadekno Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Makanya kalau pengen jadi menteri, yang penting tunjukkan prestasimu. Meskipun kamu santri tidak akan bisa dibendung oleh kekuatan apapun, karena kamu punya kualitas dan mutu yang dibanggakan. Gara-gara kerja serius, ngirim guru-guru pinter ke daerah terpencil, daerah terjauh, santri-santri sanggup nggak dikirim ke sana? Harus sanggup. Insya Allah sing sanggup mengabdi bakal mulya hidupnya dunia dan di akhirat. Amin. Santri ini kok ngoten. Santri itu adalah manusia-manusia yang sanggup memberikan manfaat dan pengabdian buat orang lain, memberikan manfaat yang insya Allah bisa jadi modal hidup di dunia dan di akhirat. Itulah santri. Nah, Mas Anies niku kebetulan sing dereng kenal niku sami kuliah kali kula teng Yogyakarta. Di mana? Di Universitas Gajah Mada. Mas Anies Fakultas Ekonomi, kula Fakultas Fisipol, Fakultas Ilmu Sosial Politik UGM niku singkatane napa? Universitas Gajah Mada. Eling UGM, eling Lampung Timur. Napa? Eling gajah. Nek Lampung Timur gajah, nek teng kula Gajah Mada. Tapi gajah niku mesakno.
Wonten bal-balan mboten serius jenenge sepak bola gajah. Sepak bola gajah niku sepak bola yang skornya sudah diatur, sing menang sopo, sing kalah sopo. Pemilu 2024 tidak boleh diatur oleh siapapun. Rakyat berhak menentukan siapa pemenangnya adalah hak rakyat dengan bebas dan jujur. Allahumma. Karena itu jangan sampai menyalahkan gajah lagi. Sepak bola gajah, gajah itu sportif kok. Tapi gara-gara bal-balan malah dianggap sepak bola gajah gak sportif. Gajah niku sportif. Termasuk Gajah Mada Yogyakarta niku sportif. Nggih. Gajah niku membedakan antara pemain dan wasit. Pemilu 2024 wasit tidak boleh sekaligus jadi pemain. Ini yang penting ya. Allahumma niki perlu kula elingaken supados nyelametaken bangsa kita. Karena bangsa kita memiliki agenda nasional yang sangat mulia dan menentukan masa depan di dunia internasional maupun masa depan apakah kita berhasil atau gagal dalam membangun. Apa itu? Pemilu sukses, pemilu lancar, pemilu bebas dari intervensi apapun, pemilu berlangsung langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kalau itu sukses, insya Allah dunia percaya, rakyat saling percaya, maka pembangunan akan berjalan dengan amat sangat cepat dan lancar. Allahumma. Salah satu saran dengan pemimpinnya, dengan lainnya, negara satu dengan yang lainnya, terbangun rasa percaya. Insya Allah santri-santri itu pun gak ada amanah, tablik, patona. Ini Dan baiklah Tribuners, tadi kita sudah melakukan dan kita sudah melaksanakan ya kegiatan dari Cawapres Muhaimin Iskandar yang tiba di Lampung, dan tadi kita juga sudah melihat kegiatan dari Cawapres Caimin yang sudah tiba di Candipuro untuk bersolawat bersama dengan relawan dan tentunya para pendukung Caimin dan juga warga sekitar